jawab pertanyaan saya ya. Apa kabar Anda hari ini? Oke, ternyata sudah lumayan kompak. Jadi ada jawabannya baru biar kelihatan semakin semangat ya. Biar semakin semangat ya. Nanti kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya Alhamdulillah, Subhanallah, tetap semangat, Allah Akbar, gitu ya. Siap? Oke, kita tes dulu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, Subhanallah. Ayo, loh, mana gerakan tangannya digerakkan biar gak ngantuk. Coba semuanya berdiri biar semangat. Semuanya berdiri biar gak ngantuk. Tangannya digerakkan semua ya biar ngantuknya hilang. Kita jadi tambah semangat dan siap untuk menerima materi. Siap? Oke. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, Subhanallah. Masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk? Enggak ya? Semangat semua? Siap untuk ke materi? Siap? Oke, ini ada yang baru lagi begini. Kalau saya tanya, are you ready? Jawabnya? Nanti kalau saya tanya, be progressive student, jawabnya yes, yes, yes. Itu ya? Setelah ini kita langsung mulai ke materinya. Kita tes dulu. Are you ready? Be progressive student? Tangan ya, sambil digerakkan biar ngantuk ya. Tangannya sambil digerakkan. Sekali lagi serius. Are you ready? Be progressive student? Oke, silakan duduk kembali. Baiklah adik-adik semua, hari ini langsung kita mulai ya ke materi yang pertama. Insya Allah materi yang pertama, tadi pesannya Bapak Kepala Sekolah nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh ngobrol dengan temannya. Ayo buktikan kalau anak-anak SMP 3 Pacitan itu hebat-hebat. Kalau ada yang bicara di depan mendengarkan, nggak sibuk bicara sendiri ya. Siap? Oke, kita ke pemateri yang pertama ya, dengan tema mengasah kecerdasan spiritual yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abdullah Ar-Rasyid. Kepada beliau Ustadz Abdullah Ar-Rasyid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah memberikan kita kesempatan, adik-adik semua ini yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjadi segelintir di antara para pemuda yang terpilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemuda yang Allah berikan kesempatan untuk hidup bersama, bermajelis ilmu. Dan ini insya Allah menjadi salah satu hal yang nanti kita datang, kita tunggu kedatangannya di hari kiamat. Dari sekian banyaknya duduk kita, adik-adik, sampai pernah duduk nongkrong, pernah duduk dolan, pernah duduk tidak jelas.
itu nanti akan menjadi sesuatu yang tidak berharga di hari kiamat. Tapi nanti ketika kita sudah mati, itu yang akan paling kita nantikan adalah ketika Allah memutar ulang reka adegan kita ketika hidup. Salah satu halnya ketika kita duduk menuntut ilmu, nanti akan tampak di hadapan seluruh makhluk Allah, dan kita akan menjadi orang yang paling bangga pada hari itu. Serta nanti kita akan berharap, ya Allah, kalau bisa untuk rekaman kayak gini yang banyak ya Allah. Namun ternyata di antara manusia hanya segelintir orang yang betah duduk lama bermajelis ilmu, padahal hal itu menjadi salah satu rekaman yang nanti paling kita harapkan kedatangannya di hari kiamat. Alangkah malunya kita ketika nanti akan Allah tunjukkan di hari kiamat sebuah rekaman tentang kemaksiatan kita. Kita ketahuan pernah misalkan nongkrong dengan cewek yang bukan mahram kita. Kita mungkin pernah nanti menggunakan HP tidak pada mestinya, membuka sesuatu yang Allah haramkan, dan semuanya nanti misalkan Allah tampakkan di hari kiamat, dilihat oleh guru-guru kita, dilihat oleh orang tua kita, dilihat oleh anak-anak kita. Itu alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibalik, alangkah bangganya seorang manusia yang nanti ketika dilihat oleh anak cucunya bahwasanya kita termasuk orang yang rajin sujud. Maka anak cucu kita mengatakan, Masya Allah luar biasa, kakek saya adalah orang yang rajin sujud. Nanti istri kita, pasangan hidup kita, guru-guru kita akan menyaksikan semuanya. Guru kita akan mengatakan, Masya Allah luar biasa, ternyata muridku setelah selesai sekolah dari SMP Negeri 3 Pacitan itu masih melanggengkan budaya untuk selalu belajar sampai dia mati. Artinya kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam sebuah majelis ini. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mengharapkan adik-adik semuanya pengen dapat syafaat Nabi apa enggak? Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah tentunya. Maka Allah mengatakan di dalam ayatnya dalam Quran, beberapa ayat Allah sebutkan dalam redaksi yang hampir sama, bahwasanya Nabi Muhammad dan seluruh makhluk Allah itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Lalu siapa, kata Allah, yang bisa memberikan syafaat kecuali pasti atas izinnya Allah. Artinya Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin Allah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan syafaat. Maka dari itu adik-adik yang kami muliakan, kita pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan sholawat sebagai sebuah wasilah. Tentunya tidak hanya sholawat yang terucap semoga, namun secara akhlak, secara hati, secara amal perbuatan kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini jadwal waktu saya jam 8 sampai jam 9. Tadi alhamdulillah sebagian materi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Jadi pun kebetulan hari ini juga tenggorokan agak gak enak. Jadi memang sudah Allah atur semuanya. Mungkin yang lama ngisi materi biar Ustadz Tahyo di samping saya, kemudian ada Ustadz Khalid, wonten Winjing, nanti ada Ustazah Ummu Azka ini di samping saya juga. Nanti jadwal beliau insya Allah bisa penuh. Kemudian nanti mungkin minta waktu lebih maksimal sampai jam 9 lebih 10. Wonten Pak Tahyo jam 9 lebih 10 menit. Setelah itu nanti yang lainnya semoga bisa menyesuaikan. Adik-adik yang kami muliakan, tema kita hari ini ini kok potong sih kayak pengaturannya iya. Judul materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini nggak perlu perkenalan ya, karena sudah dikenalkan tadi di awal. Mungkin sekedar kalau sekedar pengen tahu, kalau saya dulu asli Pacitan nih, lahir 28 tahun yang lalu. Kemudian saya sekolah riwayat pendidikan SMP, mulai SMP, SD saya SD Tambaharjo 2. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 1 Pacitan. Setelah itu di SMK Negeri 1 Pacitan. Setelah itu masuk pondok pesantren Darus Syahadah di tahun 2014 sampai 16. Setelah itu tugas tahun di Pacitan. Setelah itu melanjutkan sekolah di pondok yang sama sampai 2019. Setelah itu pondok berikutnya di Madura di pondok Nurul Huda sampai tahun 2020. Setelah itu merintis pondok pesantren di Klaten tahun 2020 sampai 2022. Nama pondoknya PT PM Al Huda Cawan, khusus di bidang tahfidz.
2021 saya berangkat sekolah ke Lamongan. Setelah itu 2020 bersamaan dengan Kritis Pondok juga kuliah di SAI Klaten. 2022 pulang ke Pacitan, Kritis Pondok di Pacitan. Nama pondoknya Marhaban. Dan sampai sekarang di Pondok Marhaban di Pacitan. Di Dewan Dakwah alhamdulillah Allah berikan amanah untuk menjadi salah satu anggota pengurus dari Dewan Dakwah Indonesia Kabupaten Pacitan di sesi bidang pendidikan dan dakwah. Itu ya mungkin untuk sekedar pengenalan singkatnya. Kemudian tema kita hari ini judulnya aslinya adalah 4 pertanyaan abadi adik-adik. Apa judul tadi? 4 pertanyaan abadi. Kenapa saya namakan judulnya 4 pertanyaan abadi? Karena memang 4 pertanyaan ini akan abadi, bisa ditanyakan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Maka nanti anak muda akan kena dengan pertanyaan ini. Orang yang sudah tua juga akan merasa terkena dengan pertanyaan ini. Dari mulai rakyat jelata juga merasakan akan kena dari sini, sampai nanti pejabat negara juga bisa mendapatkan pertanyaan yang sama. Maka judulnya 4 pertanyaan abadi yang nanti bisa kita tanyakan kepada semua orang yang kita temui. Dengan syarat orang itu sudah paham dengan pertanyaan, artinya sudah mulai bisa mikir gitu ya. Maka ini kita sampaikan kepada teman-teman adik-adik sekalian. Dan materi ini saya dapatkan dulu ketika saya ngaji tahun 2013. Sekarang tahun 2024, berarti 11 tahun yang lalu ada seorang yang pernah menyampaikan materi ini. Dan saya kenang materi ini sampai hari ini. Yang menyampaikan materi ini adalah Ustadz Syamsul Fuad, guru saya. Nah, beliau sekarang juga ngajar di sini. Dulu tahun 2013 beliau ngajar di SMK Negeri 1 Pacitan. Saya salah satu termasuk murid beliau, yang kemudian juga ikut ngaji bersama dengan beliau saat itu. Tapi beliau tidak menjuduli tema ini. Nah, ini judul ini kita yang memberikan nama, memberikan judul. Tapi beliau menyampaikan materi dan saya ingat sampai hari ini, 11 tahun yang lalu. Maka ada sebuah ungkapan, Anda hari ini adalah hasil Anda 10 tahun yang lalu. Maka kok kenapa misalkan ini sampai bisa lihat, misalkan saya di sini bisa ceramah, itu jangan melihat sekarang, tapi lihat 10 tahun yang lalu apa yang saya perbuat. Karena sekitar 10 tahun yang lalu itu masa-masa perubahan yang paling drastis. Dari mulai awal mula ikut pengajian, awal mula ikut ngaji dan sebagainya, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, akhirnya kami muliakan, yang pertama pertanyaannya adalah berasal dari mana. Kalau saya tanya kepada adik-adik dengan pertanyaan, kalian berasal dari mana? Kira-kira kalian jawabnya gimana? Coba, ada yang tahu siapa yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison. Siapa yang menemukan handphone genggam pertama kali di dunia? Ada yang tahu? Coba, di antara adik-adik yang tidak punya HP angkat tangan. Yang tidak punya HP angkat tangan coba. Loh, gak ada kan? Kalian semua sekarang megang, punya. Yang menciptakan siapa? Handphone itu pertama kali diusulkan, desainnya diciptakan oleh seorang penemu yang bernama Martin Cooper tahun kurang lebih 1970-an. Dan dia merupakan nantinya menjadi branding HP pertama di dunia dengan merek HP Motorola. Pernah dengar merek ini gak? HP Motorola. Sekarang masih ada gak HP itu? Masih ada? Kayaknya udah gak ada kayaknya. Siapa yang menemukan komputer pertama kali? Gak tahu juga? Gak tahu. Siapa yang menemukan Microsoft Office? Orangnya masih hidup sampai sekarang. Siapa namanya? Yang sekarang dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Yang tadi disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah bahwasanya sampean kalau bisa jadi orang kaya,
Dan memang Islam itu menganjurkan kita jadi orang kaya. Karena Anda kalau nggak kaya nggak bisa haji. Sementara haji itu rukun Islam. Haji sekarang kalau sampean nggak kaya, haji daftar nunggunya sekarang 35 tahun. Berarti kalau sampean sekarang daftar haji di usia 15 tahun dengan memasukkan uang 25 juta kalau nggak salah, itu nanti berangkat haji sampean umur 55 tahun atau umur 50 tahun. Nah, tapi ada haji itu yang tidak perlu nunggu lama. Sampean daftar tahun ini langsung berangkat tahun ini, namanya haji plus. Karena ada haji plus, ada haji plus gitu loh. Haji plus itu nunggunya 5 tahun. Kalau haji yang VVIP tadi nunggunya setahun. Tapi bayarnya satu orang 300 juta untuk haji. Maka kalau nggak kaya kita susah untuk melaksanakan syarat Islam. Kalian pengen sodako kalau nggak kaya ya susah, nggak bisa banyak. Maka orang yang namanya Bill Gates tadi, orang yang menciptakan atau menemukan Microsoft, dia sekarang menjadi orang yang paling kaya di dunia salah satunya. Dengan pendapatan harian, tidak bisa kita hitung pendapatan hariannya, maka hanya didapatkan perhitungannya dihitung berdasarkan detik. Jadi gaji dia itu diterima setiap 5 detik. Bill Gates memiliki gaji hari ini setiap 5 detik uang di rekeningnya tambah 5 juta. Setiap 5 detik uangnya tambah berapa juta? 5 juta. Berarti kita bisa bayangkan, misalkan Bill Gates itu jalan-jalan ke pasar Minulio, dia kok kemudian dompetnya jatuh, daripada dompetnya jatuh di dalamnya ada uang 5 juta, itu daripada dia kembali ke tempat dompetnya jatuh kok ngambil uangnya, itu lebih baik dia berdiri nunggu 5 detik 5 juta udah kembali. Karena penghasilan dia per 5 detiknya itu 5 juta. Jadi per detiknya 1 juta. Berarti setiap 1 jam, yang setiap 1 jam itu ada 3.600 detik. Berarti gaji dia per jamnya itu 3,6 miliar. Maaf, 3,6 miliar. Gaji per jamnya. Berarti kalau sehari ada 24 jam, dia di rumah cuma tidur saja, itu per hari gaji dia 24 kali 3,6 miliar kali-kali. 1 hari. Belum 1 pekan, belum 1 bulan, belum 1 tahun. Nah, dia kamu lihatkan. Saya ingin menyampaikan bahwasannya semua yang ada di dunia ini ada yang menciptakan, ada penemunya. Handphone ada yang menemukan, lampu ada yang menemukan, komputer ada yang menemukan. Bahkan kalau sampai saya tanya, bangunan yang sekarang kita tempati ini, kira-kira ada yang membuat apa tidak? Siapa yang buat? Tukang, tukang kerjasama dengan arsitek, kerjasama dengan kuli, kerjasama mungkin dengan mandornya, yang kemudian merancang mendesain bangunan, sampailah kemudian ada sebuah bangunan yang kokoh, yang bisa kita tempati, yang tidak khawatir ambruk. Sebuah bangunan yang seperti ini saja itu ada yang menciptakan. Lalu kemudian kira-kira fisik sampean yang sampean gunakan hari ini, mata yang kualitasnya sampai hari ini tidak bisa disaingi oleh kamera paling canggih sekalipun. HP saya ini termasuk HP yang paling bagus kameranya tahun ini. Tapi ini tidak bisa menyaingi kehebatan mata, itu nggak bisa. Tidak bisa. Karena memang mata itu yang menciptakan, bukan makhluk. Sementara handphone sampai nanti keluar apapun yang terbaru sampai tahun berapapun, itu tidak bisa menyamai kualitas mata yang telah Allah desain. Yang berikutnya misalkan indera perasa, misalkan kita bisa merasakan, kita bisa menentukan mana asin, mana pahit, mana manis, mana asin dan sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disaingi dengan apapun. Seluruh fisik sampean, perpaduan antara tulang dengan dagingnya, antara daging dengan darahnya, bagaimana jantung bisa memompa darah, bagaimana urat nadi bisa menjadi jalur transfernya darah,
bagaimana darah yang sekecil itu bisa membawa butiran-butiran oksigen keluar masuk dari hidung kita ke paru-paru kita, didistribusikan ke dalam seluruh tubuh kita. Itu kalau yang membuat orang tidak mungkin bisa. Coba adik-adik, ada nggak yang pernah melihat orang yang pernah dicuci darahnya? Orang yang punya penyakit ginjal dicuci darah. Ada yang pernah lihat? Langsung, lihat langsung. Angkat tangan yang pernah lihat langsung. Belum pernah ya? Sampai nanti kalau punya waktu, coba nanti jalan-jalan ke rumah sakit. Jalan-jalan jangan ke pantai terus, jangan ke alun-alun terus, jangan ke tempat-tempat pergi terus. Sekali-kali jalan-jalan ke rumah sakit sampai lihat. Saya pernah ikut mendampingi orang yang gagal ginjal, yang beliau harus dicuci darah setiap pekan 2 kali. Ketika itu di Pacitan belum ada fasilitas cuci darah. Setiap 2 kali sepekan beliau harus berangkat ke Jogja untuk mencuci darahnya. Kenapa? Karena organ ginjal yang besarnya tidak lebih dari sekepalan tangan kita itu kondisinya rusak, tidak bisa terpakai, akhirnya darahnya harus dicuci dengan sebuah mesin. Saya masuk di rumah sakit Bethesda Jogja, di situ ada sebuah ruangan khusus untuk cuci darah. Di situ ada puluhan mesin cuci darah yang setiap hari tidak pernah berhenti bekerja, silih berganti orang masuk cuci darah. Bagaimana prosesnya? Orang itu ditidurkan, ditancapkan 2 selang besar di tubuhnya, yang satu untuk jalur keluar darah, yang satu untuk jalur masuknya darah. Kemudian masuk darah itu ke dalam sebuah mesin yang besar, mesinnya itu lebih besar dibandingkan dengan kulkas sampean. Besar sekali mesinnya. Darah keluar masuk disaring selama 4 jam lamanya, nanti dikembalikan ke tubuhnya. Orang itu harus berbaring selama 4-5 jam, tidak boleh angkat kepala, tidak boleh keluar, tidak boleh pergi dari tempat tidurnya. Bayangkan, ginjal yang sekecil itu kalau manusia ingin nyaingi itu harus buat alat sebesar kulkas sampean hari ini. Artinya secanggih apapun mesin hari ini tidak bisa mengalahkan kerja ginjal yang sekecil itu adik-adik. Artinya memang organ tubuh kita semua yang ada itu semuanya diciptakan, dan yang menciptakan itu bukan makhluk, karena kalau makhluk nggak bisa menciptakan itu semuanya. Bahkan kemarin beberapa 1 pekan yang lalu sempat ada seorang wanita yang viral, seorang istri yang dia sudah mendampingi suaminya untuk cuci darah sebanyak 900 kali. Sabar dengan suaminya yang sakit, mendampingi terus-menerus selama kurang lebih 30 tahun sampai didapatkan total 900 kali cuci darah. Coba adik-adik, ini kerja ginjal yang sesederhana itu tidak bisa digantikan kecuali dengan mesin yang begitu besar. Itu belum kerja jantung yang sampai sekarang belum ada orang yang kemudian mendapatkan pengganti dari alat yang namanya jantung yang bisa bekerja seoptimal jantung. Ada orang yang kemudian pengen untuk bisa mendapatkan mata yang kembali normal setelah dia minus, harus mengeluarkan uang lebih dari 30 juta. Yang namanya operasi lasik hari ini butuh uang lebih dari 30 juta untuk mengembalikan fungsi normal mata. Artinya pertanyaan ini berasal dari mana? Adik-adik semuanya, termasuk saya hari ini, kita semuanya itu berasal dari zat yang menciptakan, yang zat itu tidak punya kekurangan. Apa buktinya? Kalaulah seandainya zat yang menciptakan kita itu punya kekurangan, maka pasti hasil ciptaannya itu serba kurang. Tulang yang sudah Allah berikan kepada kita itu kuat menopang beban sampai ratusan kilo. Sampai bisa melihat ada orang yang mampu mengangkat beban sampai beratnya 500 kilo. Yang itu kemudian tidak menjadikan tulang belulangnya itu copot dan patah, juga tidak menjadikan persendiannya itu kemudian lepas dari tulangnya. Kuat untuk menekan beban sampai sebesar itu, padahal tulang kita itu tidak sekuat besi. Lalu kenapa kok Allah tidak menciptakan tulang dari besi? Seandainya Allah ganti tulang kita dengan besi, nanti sampai karatan semuanya. Maka ini menunjukkan tulang itu lebih baik dibandingkan dengan besi. Kenapa Allah tidak menciptakan kita dari hal-hal yang lainnya? Maka adik-adik, tadi kita itu semuanya berasal dari Allah. Yang lebih mendalam lagi bahwasannya Allah itu dulu sebelum kita ada, sebelum kita semua diciptakan, sudah ada sebelum kita ada.
Maka seluruh makhluk yang ada itu Allah yang menciptakan, dan Allah itu zat yang selalu ada. Huwal awwalu wal akhir wal dhahiru wal batin. Allah itu zat yang maha ada semenjak zaman sebelum apapun ada, dan akan selalu ada sampai kapanpun ketika semua sudah tidak ada. Dan Allah itu akan senantiasa eksis, tidak pernah tidak ada. Maka salah satu sifat Allah adalah Allah itu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allah selalu hidup dan Allah tidak pernah mati. Allah itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Ini yang pertama. Maka berarti kalau ditanya, sampean berasal dari mana? Jawabannya berasal dari Allah. Udah ya? Sepakat ini? Ada yang mengatakan, Ustaz, tidak, saya seperti kera sakti muncul dari batu misalnya. Ada nggak? Atau saya itu sebetulnya evolusi dari kera? Coba sampean mau nggak saya sampaikan? Misalkan, Mas, Mbak sampean dulu itu kera. Mau nggak kalau saya sampaikan seperti itu? Nggak mau. Saya dulu termasuk orang yang percaya dengan teori itu. Tapi ketika kita belajar agama, ya Allah, mosok Nabi Adam, manusia sesempurna itu disamakan dengan seekor kera. Ya Allah, ini bukan, tidak mungkin. Teori ini pasti salah. Dan Al-Quran ternyata membenarkan kita itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam langsung diciptakan menggunakan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari yang kami muliakan, kita berasal dari Allah. Allah yang menciptakan jasad kita dan ruh kita. Kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Jasad kita itu cuma berlaku di dunia, sementara ruh kita itu tidak pernah mati. Makanya orang Islam tidak takut mati. Kenapa nggak takut mati? Karena mati itu bagi kaum muslimin tidak ada. Karena arwah tidak pernah mati. Mati itu hanya proses terlepasnya arwah dari jasad. Tapi arwah kita tetap ada dan diminta untuk mempertanggungjawabkan tentang semua yang pernah kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Kira-kira setelah tadi kita menyampaikan bahwasanya kita semua diciptakan, yang menciptakan adalah Allah. Kira-kira Allah ciptakan kita untuk apa, Dari? Untuk apa? Melakukan kebaikan. Ada yang lain? Untuk apa lagi? Apa? Untuk main Mobile Legends. Untuk apa? Apakah Allah ciptakan kita untuk main-main saja? Apakah Allah ciptakan kita hanya untuk bersenang-senang di dunia setelah itu selesai? Apakah Allah ciptakan kita hanya untuk foya-foya di waktu muda, di dewasanya, kemudian bahagia, mati masuk surga? Coba, untuk apa sekarang? Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-56. Kalau nggak kebalik, suratnya 56, ayatnya 51. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, Allah, menciptakan manusia dan jin kecuali tugasnya cuma satu, yaitu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas sampeyan itu cuma satu, ibadah. Kalau toh sampeyan sekolah itu diniatkan ibadah. Kalau toh sampeyan nanti kerja itu diniatkan ibadah. Kalau toh sampeyan nanti nikah itu diniatkan ibadah. Maka tugas kita cuma satu, tidak lain tidak bukan kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang saya tanya, ketika tugas kita itu ibadah, saya tanya coba, tadi pagi yang sholat subuh berjamaah di masjid, angkat tangan. Ayo, satu orang Mas, sampai kalau di masjid tadi pagi. Rumahnya mana Mas? Kembang Ploso. Kembang itu bandar itu apa tuh? Oh JLS, kembang ya. Oh iya. Kalau Ploso itu Blumbang lah. Ini kembang ya. Ini dapat hadiah tadi yang sholat subuh tadi siapa? Coba sini maju depan sini. Sini deh. Yang sholat subuh berjamaah di masjid. Dia dari Aga. Lu dapat tambahan tuh. Semoga habis ini gak ada yang ngaku-ngaku ya.
sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu yang berikutnya coba, siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran? Belum ada? Siapa hari ini yang sudah sholat duha? Belum ada juga. Saya mau ngasih hadiah kok nggak bawa uang dulu. Adik-adik, kenapa saya tanya seperti itu? Saya nggak mau tanya siapa yang belum sholat karena pasti banyak. Saya nggak mau tanya siapa yang belum sholat subuh karena pasti banyak. Bukan kok subuh, tapi ini kenyataan. Apa perlu dicoba yang belum sholat subuh? Karena saya pernah adik tanya di sebuah sekolah, tapi bukan SMP 3. Saya tanya sebuah sekolah yang sekolah itu lebih favorit dari SMP 3. Yang katanya siswa-siswinya lebih soleh dan soleha dibandingkan SMP 3, yang katanya level agamisnya itu lebih dibanding SMP 3. Tapi kemudian ternyata juga banyak, bahkan hampir semua juga tidak sholat subuh dari. Maka kemudian yang namanya ibadah sholat itu kan harga mati. Artinya kalau belum mati ya kita masih wajib melakukan. Kenapa? Karena memang itu tujuan hidup kita. Allah itu menciptakan kita tujuannya untuk ibadah. Dan terus kalau sampai nggak ibadah, hidup tujuannya apa? Coba bayangkan, hidup selama apapun sampean pasti akan akan datang waktunya kita akan mati, itu pasti. Sementara kalau mati yang dibawa bukan harta, yang dibawa bukan jabatan, yang dibawa bukan keluarga. Bapak ibu sampean yang seumur hidup menyayangi sampean itu nggak bakal ikut mau mati kalau sampean mati. Istri sampean yang laki-laki, suami sampean yang perempuan nanti, ketika istri sampean mati, suami sampean mati, tidak mungkin kalian juga ikut akan masuk ke liang kubur kok. Nggak mungkin. Artinya kalau kita mati yang dibawa cuma satu, amal soleh dan amal buruk kita. Amal soleh ikut, amal buruk ikut. Kalau itu kemudian tidak punya, dan terus kita mau membawa apa? Maka untuk apa kita hidup? Hidup itu tujuannya cuma satu. Apa tadi tujuan hidup? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau saya panjangkan waktu sudah habis. Yang nomor 3, pertanyaan berikutnya. Cuma ada 4 pertanyaan. Yang nomor 3, pertanyaannya mau kemana? Sampai yang nanti setelah dari sini mau kemana? Mau? Oh, mau ke kantin. Yeah. Setelah ini mau ke kantin. Setelah ke kantin mau kemana? Lagi. Nanti jam 2 mau kemana? Pulangnya jam berapa nanti? Setengah 3 mau kemana berarti? Nah, coba deh saya tanya. Ini sekarang kita merenung. Yang tadi ngomong setelah ini mau ke kantin, apakah sampean berani memastikan kalau sampean setelah ini masih bisa kantin? Siapa yang menyangka sampean ngomong sekarang mau ke kantin turun tangga jatuh mati? Coba. Yang tadi ngomong jam setengah 3 mau pulang, siapa coba angkat tangan? Yang berani pastikan Ustaz, saya pasti setengah 3 bisa pulang. Coba angkat tangan. Yang berani pastikan, hati-hati loh nih. Yang berani pastikan. Coba. Kalian tadi ngomong saya mau pulang, siapa yang bisa pastikan kalian bisa sampai rumah pulang nanti? Karena nyatanya ketika saya sekolah dulu di SMK 1 Pacitan, saya punya teman, dia berangkat sekolah kecelakaan mati. Di pondok pesantren ada beberapa orang yang ketika masih dalam proses pembelajaran juga sama. Artinya adik-adik, jangankan kok nanti istirahat, jangankan kok nanti sore kita pulang, jangankan kok besok atau lusa atau tahun depan, 5 menit ke depan itu kita nanti mati atau belum itu gak ada yang tahu. Seandainya Allah pengen, Allah mau, Allah berkehendak, 10 detik dari sekarang Allah guncangkan tempat ini, roboh bersamaan, kita mati bersama, gak ada yang tahu. Artinya tidak ada yang pasti untuk kita lakukan kecuali cuma satu, yaitu kecuali apa? Mati. Besok siapa yang menjamin sampai bisa ibadah lagi? Mau kemana? Kita nanti pasti akan mati sudah. Mati itu sesuatu hal yang pasti. Yang namanya mati itu teorinya seperti pohon kelapa. Yang namanya pohon kelapa itu ada kelapa yang masih muda, bahkan belum ada air di dalamnya, itu udah jatuh. Ada kelapa yang nanti di usia degan itu dia jatuh.
ada kelapa yang sudah sampai tua baru jatuh, ada kelapa yang sampai tumbuh di atas pohon kelapa nggak jatuh-jatuh. Maka orang yang mati itu tidak memandang usia dan tidak memandang sebab penyakit, adik-adik. Ada orang yang pamitnya tidur ternyata tidak bisa bangun lagi. Tapi ada orang yang divonis dokter katanya usianya tinggal 3 bulan, ternyata 30 tahun berikutnya dia masih hidup. Artinya tidak ada yang bisa memastikan kapan kita mati, tapi mati itu pasti datang, nggak mungkin tidak. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman suatu ketika pernah sedang melakukan rapat bersama dengan seluruh perdana menterinya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengatakan gini, mendekat kepada Nabi Sulaiman, berbisik kepada beliau. Setelah itu laki-laki ini pergi meninggalkan Raja Sulaiman. Setelah pergi, sebelum laki-laki tadi pergi, si laki-laki tadi melihat ke arah salah satu perdana menterinya dengan pandangan yang sangat tajam sampai menteri itu takut sekali. Setelah pergi kemudian menteri tadi bertanya, ya Nabi Sulaiman, tadi yang datang siapa? Kok tadi sebelum dia keluar, dia melihat ke arahku dengan pandangan yang sangat menakutkan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, wahai perdana menteriku, dia adalah malaikat kematian, malaikat maut. Maka saking takutnya si perdana menteri itu sampai kemudian mengatakan gini, ya Nabi Sulaiman, tolong perintahkan kendaraanmu untuk membawaku pergi keluar dari Palestina, karena saya takut nanti dia datang untuk mencabut nyawaku lagi. Aku takut. Keluarkan aku dari Palestina, lemparkan di negeri yang jauh. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kendaraannya. Nabi Sulaiman kendaraannya bukan motor Ninja, bukan motor NMAX, bukan mobil Pajero. Beliau punya kendaraan istimewa. Nama kendaraannya adalah Awan Pinton, adik-adik. Apa tadi? Nama kendaraannya? Awan. Beliau naik Awan. Kemanapun beliau pergi, naiknya Awan. Dipanggillah Awan. Naik perdana menteri itu dibawa ke tempat yang jauh sampai ke negeri India, dalam sebuah riwayat sampai ke negeri Cina, jauh pokoknya. Setelah itu keesokan harinya malaikat maut itu kembali datang menemui Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, ya malaikat maut, wahai malaikat maut, kenapa kemarin kok kamu itu datang ke sini sebelum pergi kau melihat ke arah perdana menteriku dengan pandangan yang tajam? Itu saking takutnya dia sampai minta dibawa pergi ke negeri India sekarang. Kata malaikat maut, ya Nabi Sulaiman, saya kemarin ke sini itu kenapa kok melihat ke arah perdana menterimu dengan pandangan yang tajam? Karena saya merasa heran. Loh, heran kenapa? Karena Allah itu perintahkan saya untuk mencabut nyawa perdana menterimu itu kemarin sore di India. Lah saya kemarin pagi ke Palestina, kok dia masih di sini? Bagaimana mungkin pagi di Palestina, sore udah bisa pindah ke India? Tapi yang menjadikan saya lebih kaget adalah ketika kemarin sore saya ke India, kok dia udah siap bisa dicabut nyawanya? Maka saya cabut nyawanya kemarin sore di India. Artinya apa, adik-adik? Orang tadi pengen lari dari yang namanya maut atau mati, tapi justru Allah antarkan dia ke tempat di mana takdir mati telah menentukan hidupnya. Maka yang namanya mati itu tidak mungkin bisa untuk dihindari. Sampean siap apa enggak siap, sampean amalannya sedikit atau banyak, sampean sudah persiapan dengan betul-betul yakin ataukah belum, yang namanya mati itu tetap akan datang menghampiri, entah cepat ataupun lambat. Tidak ada yang bisa menjamin sampean masih bisa hidup sampai lulus SMP 3. Gak ada yang bisa menjamin sampean besok pagi masih bisa kembali ke sini, gak bisa. Saya punya teman pamitnya dengan kita berangkat kemana? Daki Gunung Merbabu. Ternyata sampai Selo, sampai daerah sebelum masuk ke Merbabu itu nabrak truk, ternyata dia langsung koma. Hari berikutnya dia meninggal dunia. Saya punya teman, dia pamitnya pulang dari pondok pesantren, pondoknya di Boyolali, rumahnya Ponorogo. Dia pulang sampai di perbatasan antara Ponorogo dan daerah sebelumnya, lewatnya Ngadirojo ke arah kan niku ndi Pak? Purwantoro. Sampai sana ternyata juga senggolan sama truk, setelah itu meninggal dunia. Saya punya teman di SMK Negeri 1 Pacitan, teman beda jurusan tapi satu angkatan, jurusannya RPL. Kalau saya multimedia, dia ketika berangkat sekolah di dalam kondisi gak nyangka kalau dia mau mati. Ternyata sampai di Arjowinangun, tepatnya di depan toko helm 51, kecelakaan, mati di situ. Sekarang saya tanya sama sampean,
Kira-kira teman saya yang tadi meninggal kecelakaan tadi, itu dia ngira nggak kalau hari itu dia mau mati? Enggak. Sekarang saya tanya sampean ngira nggak seandainya hari ini kita akan mati? Berarti sama apa enggak? Sama-sama ngira nggak mati hari ini. Tapi ketika malaikat maut sudah Allah tugaskan untuk kita mati hari ini, kira-kira kita bisa menghindar apa enggak? Nah sekarang saya tanya, kalau sampean tadi pagi nggak sholat subuh terus hari ini mati, kira-kira menyesal apa enggak? Nah kalau sudah menyesal, harusnya berarti besok pagi sholat subuh apa enggak? Jadi ini, masalah sholat nggak perlu insya Allah. Masalah sholat nggak perlu insya Allah. Jadi harusnya, karena insya Allah itu sesuatu yang berbau belum pasti atau atas izin Allah. Nah Allah itu pasti mengizinkan hambanya melaksanakan sholat. Masa Allah nggak mengizinkan hambanya sholat? Maka besok sholat subuh janji ya? Janji. Itu ya. Ini maka kita mau kemana? Yang terakhir harus berbuat apa? Nah ini Pak, waktu saya sudah habis ini Pak Sayo, jam 9 lebih 10 menit. Tambah 3 menit lagi. Yang terakhir harus berbuat apa? Adik-adik yang kami muliakan, setelah kita sadar tadi kita berasal dari mana, kita Allah ciptakan untuk berbuat apa, dan kita pasti akan kemana, maka seharusnya kita berpikir hari ini kita itu seharusnya berbuat apa. Maka alangkah ruginya orang-orang yang tidak mempersiapkan kehidupan setelah mati. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu bukan orang yang di kelas dapat peringkat 1, bukan. Orang yang paling cerdas itu bukan orang yang nilai rapotnya semuanya bagus di atas 9, bukan. Itu sama sekali belum menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pekerjaannya enak, kerjanya gampang, gajinya besar, bukan. Tapi kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang bisa mempersiapkan hidup setelah mati. Karena orang yang paling cerdas itu punya pikiran masa depan yang jauh. Sampean kalau hidup di dunia itu cuma mikir, nanti saya kerjanya harus ini, harus enak. Cita-cita saya nanti harus bisa menjadi orang yang bisa jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi guru. Kalau sekedar itu cita-cita kita, itu belum dikatakan orang cerdas. Kenapa? Itu cita-cita duniawi semuanya. Tapi cita-cita yang lebih daripada itu adalah saya pengen jadi dokter yang soleh, saya pengen jadi tentara yang soleh atau soleha, saya pengen jadi seorang guru yang soleh dan soleha, yang bisa memberikan contoh keteladanan yang baik pada murid-muridnya. Maka itu cita-cita sampai yang seharusnya seperti itu. Karena hidup kita sementara, waktu hidup kita paling lama 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita hidup lebih dari 80 tahun itu malah nyusahkan orang banyak nantinya. Saya sendiri punya impian hidup itu gak usah lama-lama, maksimal 70 tahun, 60 tahun sekian dah maksimalnya itu. Kenapa? Lebih dari itu nanti malah nyusahkan orang banyak. Misalkan udah kena penyakit, gak bisa bangun di tempat tidur, nanti anak cucu kita yang merawat, nyusahkan orang banyak. Udah lebih baik saya mati sebelum dari itu. Itu kalau saya pribadi, impian saya seperti itu. Atau kalau diberikan usia yang panjang tapi ya sehat sampai usia tua, 90 tahun tapi sehat, luar biasa. 100 tahun tapi sehat, luar biasa. Sebagaimana Imam Al-Kisai, beliau mulai belajar usia 40 tahun, belajar sampai usia beliau 80 tahun. Setelah 80 tahun jadi seorang ulama sampai usia beliau 120 tahun, sehat sampai sebelum meninggal dunia. Ini luar biasa. Maka hidup yang sementara ini, mari kita putuskan hidup kita untuk berbuat apa. Dan nanti adik-adik, apa yang sampean lakukan hari ini menentukan kualitas kalian 10 tahun yang akan datang. Kalau sampean sekarang kebiasaannya, hobinya itu tidak berkualitas, maka saya pastikan, bukan kalau saya suruh atau menebak masa depan, enggak, tapi kemungkinan besar kita nanti akan menjadi orang yang tidak berkualitas 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau sampean sekarang memilih kebiasaan yang baik, sampean kebiasaannya membaca, sampean kebiasaannya nanti nulis, sampean biasa mikir, sampean ikut majelis-majelis taklim, ikut mikir ilmu agama, ikut mikir ilmu dunia, mikir pelajaran dengan baik, maka nanti insya Allah 10 tahun ke depan sampean nanti akan menjadi orang yang berkualitas sebagaimana kebiasaan kalian dari Allah Taala.
Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya dan nanti silahkan diikuti dengan baik di materi-materi yang selanjutnya. Masih ada 3 materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah yang insya Allah berkompeten di bidangnya. Silahkan. Dan ini terakhir ya, sekali lagi ini merupakan salah satu, insya Allah merupakan salah satu duduknya kita yang nanti akan kita harapkan kedatangannya di hari kiamat. Semoga Allah jadikan sampean semuanya orang-orang yang soleh dan soleha. Allah jadikan sampean semuanya orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi negara, bagi orang tua, bagi guru-guru, dan bagi seluruh kaum muslimin dan manusia di atas muka bumi ini. Kalian penerus bangsa, kalian penerus tampu estafet dakwah Islam, kalian juga penerus dari generasi muda di dunia ini. Maka jaga hal itu dengan baik dan pastikan kalian menjadi orang-orang yang betul-betul bermanfaat di masa yang akan datang kelak. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya mungkin demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdullah Rosin atas pemaparan materinya. Gimana anak-anak, masih semangat? Semangat. Coba sekarang semuanya berdiri biar gak capek kakinya. Untuk yang laki-laki coba maju ke depan 1 langkah. Lagi 1 langkah lagi ke depan. Sampai sini ya. Terus ke samping kanan 1 langkah, 1 kali ya. Oke. Oke, sekarang yang perempuan hadap ke sini, hadap ke yang laki-laki. Iya, yang perempuan bisa makan ya barisannya ya. Bisa makan. Tulisnya digeser sekalian. Kantongnya 1 keramik ya, kantongnya 1 keramik lagi. Biar gak ada yang sender tempor. Oke, perhatikan ya. Untuk yang perempuan silakan hadap ke kiri. Untuk yang laki-laki silakan hadap ke kanan. Alat tulisnya diletakkan semua ya. Oke, alat tulisnya diletakkan semua. Yang perempuan hadapnya ke kiri. Alat tulisnya diletakkan semua. Oke, sekarang coba diperhatikan dulu ya. Tangannya diangkat, silakan tangannya diangkat semua. Tangannya diangkat semua. Oke, tangan kanan tinggi. Tangan kirinya setengah aja. Mas, mohon perhatiannya. Kalau yang ngobrol anak yang kecil-kecil di depan loh ya. Ayo ini ditempatin dulu, ayo. Ayo mas, maju mas, yang berganti. Mas ya, maju. Sini yuk. Diisi tengahnya. Silakan berpasangan dua-dua. Ayo dari sampingnya ya, dari pasangan sampingnya. Berpasangan, cari temannya. Dari pasangan semua. Ya teman, dalam hitungan kelima harus sudah selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang belum dapat pasangan? Ini belum dapat. Mas, kalau besar badan besar juga nyalinya, jangan cuma besar omongnya. Yo, generasi tidak rapuh itu nanti. Coba perhatikan instruksi selanjutnya. Yang di sebelah kanan tangannya
ditaruh di bawah tangannya temannya begini ya. Sudah siap semua? Cuma dua-dua saja, berpasang dua-dua biar konsentrasi. Nah, kita hari ini akan bermain. Judulnya coba didengarkan. Sudah, ayo fokus sama pasangannya masing-masing. Fokus sama pasangannya masing-masing. Pasangan masing-masing. Sudah. Kalau yang sudah langsung diam, biar bisa terkondisikan. Oke, jadi perhatikan cluenya ya. Kita hari ini bermain tangkap harimau. Jadi, kalau nanti ada kata harimau, yang tangannya di bawah, silakan ditangkap tangannya temannya. Yang di atas, menghindar. Ya, jangan sampai ketangkap. Ya, siap? Kalau kalian rame nanti nggak dengar. Siap? Semuanya diam dulu. Semuanya diam dulu, biar kedengaran ceritanya ya. Perhatikan apa yang saya ceritakan. Ingat, kalau ada kata harimau, langsung temannya ditangkap ya. Yang jadi harimau harus menghindar. Siap? Siap konsentrasi? Oke, dengarkan. Ada suatu cerita, ikuti cerita itu, dengarkan baik-baik. Mohon telinganya yang digunakan, bukan mulutnya. Ayo diam semua ya, siap-siap. Pada suatu hari mau malam, fokus. Jangan ditempelin dulu tangannya, agak jauh. Jangan langsung ditempelin, nanti langsung ketangkep. Tangannya agak jauh ya, jangan terlalu nempel dulu. Konsentrasi semua. Pada suatu harimau malam. Dengarkan dulu. Di hutan belantara ada harimau yang sedang tersesat di semak belukar. Hariman melihat dikejar hariman. Konsentrasi lagi. Pada suatu harimau, ayo harimau loh. Pada suatu harimau malam, di hutan belantara ada harimau yang sedang tersesat di semak belukar. Hariman melihat harimau. Gimana? Masih ngantuk? Masih sampai? Oke, sekarang kita pindah permainan lagi. Cluenya dor, bom, ah. Jadi nanti kalau saya bilang dor, kalian nembak. Kalau saya bilang bom, kalian nembak. Kalau saya bilang dor, kalian bilang gak kenal. Udah pernah dengar? Kalau Umi bilang dor, kalian bilang apa? Gak kena. Nah, coba sekali lagi, kalau Umi bilang dor, yang semangat, jangan kayak orang gak makan. Gak kena.
disiplin. Harapan Umi kalian menjadi bagian dari